Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurani Nur Mareja dengan NIM 2150 8120 7111 016. Saya dari kelas 1HL, mata kuliah Agama Islam, prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, jurusan PSPK, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau mereview kembali materi mengenai bagaimana terbentuknya mazhab, lalu fikih di masa Rasulullah, fikih di masa sahabat, dan fikih di masa tabi'in. Lalu sebelum masuk ke pembahasan fikih, kita akan membahas pengertian mazhab terlebih dahulu. Mazhab merupakan aliran dalam fikih Islam. Lalu masing-masing kelompok yang berbeda secara fikih maka bisa disebut sebagai mazhab. Perbedaan pendapat dalam hal akidah tapi tidak mengeluarkan seseorang dari Islam maka bisa disebut sebagai firqah. Tetapi jika sampai mengeluarkan seseorang dari Islam maka bisa disebut sebagai agama baru. Mazhab-mazhab fikih yang kita ketahui ada 4. Yang pertama, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Lalu, bagaimana bisa muncul mazhab-mazhab tersebut? Maka dari itu, sebelum kita bisa mengetahui bagaimana munculnya mazhab tersebut, terlebih dahulu kita harus memahami bagaimana secara fikih sebelum terbentuknya mazhab. Dan di sini kita akan membagi pembahasan mazhab secara fikih menjadi 3. Yang pertama, fikih di masa Rasulullah, lalu fikih di masa sahabat, dan fikih di masa tabi'in. Yang pertama, fikih di masa Rasulullah. Semenjak beliau diutus fikih semenjak beliau diutus fikih sudah ada. Saat Rasulullah hidup, beliaulah yang menjadi sumber fikih bagi manusia. Karakter fikih ini terbentuk saat Rasul hijrah ke Madinah, dan sebelumnya di Mekah itu belum ada fikih. Selama Rasul hidup, tidak ada satupun sahabat yang berani mengatakan hukum, karena hanya Rasul yang berhak untuk menyampaikan hukum tersebut, karena beliaulah yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyunya. Jadi kesimpulan fikih di masa Rasulullah yaitu tidak ada ikhtilaf. Maaf jika salah, karena saya mendengar itu antara istilah atau ikhtilaf. Lalu yang kedua itu fikih di masa sahabat. Setelah Rasul wafat, para sahabat merasa memiliki kewajiban untuk menyebarkan Islam dan fikih berdasarkan Al-Quran dan akidah.
para sahabat memiliki metode, ini yang saya dengar, berkhotbah atau menyampaikan itu mereka akan mengambil dari lafaz yang jelas dalam masalah tersebut. Jika tidak ada, mereka akan berijtihad. Adapun materi ijtihadnya, seluruh sahabat memiliki kesamaan, yaitu menjadikan Quran sebagai dalil, berusaha mencari nas, maslahat hanya diakui jika dinyatakan oleh dalil. Lalu dengan ijtihadnya yang sama, maka ikhtilaf fikihnya sama sekali tidak memberikan pengaruh negatif, tetapi malah membuat fikih semakin berkembang, bahkan berguna bagi masyarakat pada saat itu sampai sekarang bahkan. Lalu yang ketiga, fikih di masa tabi'in. Metode yang dipakai, metode ijtihadnya pada masa tabi'in itu tidak jauh berbeda dengan metode para sahabat. Hanya saja ada tambahan sumber, Lalu tabi'in hidup di masa di mana mereka juga mendengar fatwa sahabat. Oleh karena itu, jika ada suatu masalah di samping Al-Quran dan atau hadis, mereka mempertimbangkan fatwa-fatwa para sahabat yang ada di berbagai tempat itu, sehingga sama sekali sehingga di masa tabi'in jika ada ikhtilaf, maka kecil sekali ikhtilafnya dan juga tidak berpengaruh dalam kehidupan. Jadi bisa disimpulkan fikih di masa Rasulullah, di masa tabi'in, dan di masa sahabat itu ikhtilaf fikihnya sedikit. Ini saya dengar ikhtilaf antara ikhtilaf atau istilah. Mohon maaf Bapak jika saya salah, mohon dikoreksi. Setelah itu barulah terjadi mazhab-mazhab di zaman tabi'in. Terbentuknya mazhab karena istilah atau ikhtilaf bukan hanya dari segi pemahaman, tetapi mengarah pada metode ijtihadnya.
dan sumber-sumber menjadi dalil istilah itu. Ada dua peristiwa yang membuat adanya istilah fikih yang melahirkan mazhab. Yang pertama, tragedi Utsman, dan yang kedua, perdebatan di kalangan ulama. Kita bahas dulu yang pertama, tragedi Utsman. Jadi setelah Utsman terbunuh, Ali menjadi khalifah dan ditentang oleh Muawiyah. Lalu terjadilah perang antara Ali dan Muawiyah. Lalu berakhir dengan majelis takhim. Dan muncullah partai-partai politik yang awalnya membahas fikih terkait khalifah lalu kemudian meluas menjadi cabang-cabang fikih yang lain. Ada kelompok yang tidak senang pada masa tersebut. Mereka berpendapat khalifah mestinya dibaiat oleh kaum muslimin yang murni dari dirinya sendiri tanpa paksaan. Mereka hanya mengikuti ulama-ulama yang mereka ridhoi. Ini tuh bisa disebut sebagai khawarij atau khawarij. Dan ada pula yang mencintai Ali pada saat itu, yang menjadikan keturunannya sebagai, bisa dibilang sebagai acuannya. Lalu fitnah Utsman menyebabkan munculnya istilah dalam metode munculnya perbedaan istilah dalam metode sumber-sumber ijtihad tersebut. Lalu yang kedua, perdebatan di kalangan ulama. Dari perdebatan para ulama yang lumayan dikenal, muncul metode ijtihad. Dari sinilah mulai terbentuk mazhab-mazhab yang punya sumber-sumber tersendiri. Lalu perbedaan materi ijtihad itu kembali kepada 3 hal. Yang pertama, sumber dalil yang dipakai, cara pandang pada nafsarah, dan yang terakhir pemaknaan bahasa. Sekian pemaparan materi atau review materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah bahasa atau salah perkataan, saya mohon maaf dengan sangat. Mohon dikoreksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.